Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pengajian kita. Pada pertemuan yang lalu, pada pekan lalu sudah kita jabarkan terkait dengan zikir yang merupakan bagian daripada sabda Rasulullah SAW dalam hadis nomor 36, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam potongan hadis tersebut, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah atau di salah satu rumah Allah, di masjid maksudnya, yatluna kitab Allah wa yatadarasunaha annahu, yang mereka tersebut membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan hadir, akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diselimuti oleh rahmah, kasih sayang, wa haffathumul malaikah, dan akan dinaungi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan mereka akan disebut-sebut di majlis Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 manfaat daripada berzikir. Dan terkait dengan zikir ini, pada dua pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan secara tidak langsung atau secara tata cara berzikir itu. Pada hadis ini, pada hadis yang kita bacakan ini, sudah saya tuliskan hadisnya di papan tulis, nampak jelas bahwasanya berzikir itu boleh, mau sendiri-sendiri, mau bersama-sama, boleh. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul satu kaum. Nah, ini sudah kita jelaskan. Nanti akan kita ulang lagi, karena rencana akan kita bahas terkait dengan zikir ini secara khusus agar menjadi jelas. Nah, zikir ini kata para ulama min a'zamil ibadat, di antara ibadat yang paling agung. Kenapa demikian? Ayatnya itu sungguh sangat jelas dan tegas. Mungkin juga sering kita dengarkan dari khatib-khatib di atas mimbar pada hari Jumat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah apa yang kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, wa aqimis salata, dan tegakkanlah salat. Innas salata, sesungguhnya salat, tanha, mencegah, anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, kalau kita artikan, dan sungguh zikir ini lebih agung, lebih besar. Bayangkan, tegakkan salat, karena salat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan zikir itu sungguh satu hal yang sangat besar. Bayangkan, setelah salat disebutkan zikir, kemudian dikatakan zikir ini sangat besar. Nah, para ulama mengatakan, itu ayat dalam surat Al-Ankabut, wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ankabut 45, nanti dilihat ayatnya. Wadzalika, kenapa zikir ini sungguh sangat agung, sangat besar, sangat agung? Kenapa? Wadzalika anna dzikrallah yahmilul insan 'ala iltizami syar'ihi, karena orang yang selalu terus-terusan berzikir, zikir itu akan terus menuntun dia, membawa dia untuk apa? 'Ala iltizami syar'ihi, untuk menjadi hamba yang multazim, hamba yang selalu
mengikuti syariat Allah. Ini saya rasa sangat jelas, ya kan? Fi kulli sya'nin min syu'uni, dalam segala urusannya. Karena kerjanya zikir saja. Diam dia, berjalan dia terus berzikir. Nah, zikir itu akan terus menuntun dia kepada kebaikan. Akan membuat dia selalu mengingat Allah dalam segala urusannya. Nah, ini makanya dikatakan dalam ayat, zikir itu sungguh sangat agung. Tegakkan salat, karena salat akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan zikir sungguh sangat agung. Kenapa sangat agung? Karena zikir akan menuntun manusia yang selalu berzikir tersebut untuk iltizam, untuk terus-terusan dalam syariat Allah. Wa yush'ir bi riqabatillahi ta'ala alaihi fayakunu lahu qaribun min nafsihi. Orang yang berzikir akan merasakan bahwasanya Allah akan memuraqabah dia, mengawasi dia, ya kan? Ini logikanya seperti ini. Jadi di saat Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar, sungguh zikir itu satu hal yang sangat agung. Padahal salat tadi sudah disebutkan, tegakkan salat karena akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguh zikir kepada Allah salah satu hal yang sangat agung. Kenapa? Seperti tadi yang kita jelaskan. Nah, jadi orang yang berzikir akan merasakan muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Fa yastaqimu sulukuh. Nah, di saat dia merasa diawasi, maka akan lurus suluk perilaku dia. Akan lurus suluknya, perilaku dia. Wa yasluh haluh, dan akan baik kondisi dia. Ma'allah wa ma'al khalq, baik dengan Allah ataupun dengan manusia. Jadi nggak ada yang kamuflase, nggak ada yang dibuat-buat kalau orang yang betul-betul selalu dalam zikir kepada Allah, karena dia tahu ada yang mengawasi, ada yang mau. Jadi hakikat zikir ini akan membuat seorang muslim tersebut menjadi muslim yang betul-betul berperilaku terpuji. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain banyak menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah yang bagaimana? Dzikran, zikir yang katsira, yang banyak. Pertanyaannya, ini kalau kita tuliskan mungkin seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, ya kan? Ini agar terbayang, agar teringat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, perintah berzikirlah kepada Allah. Dzikran, zikir yang katsira, yang banyak. Berapa banyak? Tak terbatas. Jadi jangan pernah sekali lagi mempersoalkan bilangan, hitungan itu jangan pernah dipermasalahkan. Ini agar tahu. Makanya ketika bahkan di dalam nas kita, baik Al-Quran ataupun hadis, penyebutan angka apa saja itu tidak memiliki makna yang langsung di situ. Bukan itu yang diinginkan. Itu nanti kalau baca-baca ayat, baca-baca hadis disebutkan angka-angka, ya kan? Nah, itu hampir rata-rata para ulama usul mengatakan la mafhumalah, adat itu la mafhumalah. Bukan bilangan seperti itu yang diinginkan. Jadi itu hanya penyebutan umpamanya untuk menunjukkan banyak, untuk menunjukkan sedikit. Itu ada dalam ilmu usul fiqh nanti. Al-adat la mafhumalah, bilangan itu tidak memiliki mafhum, bukan itu yang dimaksudkan sesungguhnya. Nah ini, jadi ketika orang mengatakan zikir 1000, boleh itu. Kalau 1000 itu yang paling banyak, maka mungkin dia sedang berupaya untuk menerapkan ayat ini. Hanya penamaan saja, hanya istilah saja. Jadi jangan dipermasalahkan istilah, karena yang diperintahkan Allah berzikir sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Dalam surat Nur 4142, catat. Ankabut tadi 45. An-Nur 4142, dicatat dan dilihat nanti ayat itu. Maka akan mendapati sebagaimana yang kita sampaikan. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya.
Nah, ini lebih kurang beberapa hal yang kita inginkan. Minimal sekali wasabbihuhu bukratan wa asila. Minimal sekali bukrah wa asila, pagi dan petang. Itu minimal sekali. Pagi berzikir, petang berzikir, selesai urusan. Istilahnya zikir pagi sore. Zikir pagi sore. Dan itu banyak itu. Banyak sekarang dicetak, dijual, ya kan, zikir pagi sore. Dan para ulama yang mengarang tentang kitab-kitab zikir khusus seperti Imam Nawawi, Imam Asy-Syaukani dalam Tuhfatul Dzakirin, itu menjelaskan salah satu pembahasan yang banyak tentang zikir pagi petang. Kok ada? Nanti kalau mau di masjid ini kita tulis semuanya zikir pagi petang. Itu berdasarkan ayat. Bukan kita mau telein anjir dalam hotel mah. Enggak ada orang yang bertanya seperti itu kalau dia memahami ayat. Mamanya di sini majelis zikir pagi petang. Kalau umpamanya kita buat, kemudian ada yang menanggapi, mau teleh anjing badengku, yang enggak salah temannya. Salah deh, Mak. Kenapa? Yang pertama zikir pagi sore itu ada ayatnya. Apakah di saat kita mengatakan pagi sore, kemudian kita menafikan, tidak bolehkan yang lain? Tidak seperti itu. Ya kan? Nah, ini kalau sanggup udzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Kalau tidak mampu minimal pagi dan sore. Nah, ini terkait zikir prolognya, jadi biar tahu tentang zikir. Jadi saya lihat memang para ulama ya yang kita saksikan di luar ini memang Hanafi urdi. Menyi Hanafi maghrib geim tapi dalam keadaan meratib. Mangempu, ngambang mutabah, nganjaro, banduana. Tapi nanti itu terkait dengan tasbih akan kita bahas juga agar tidak juga terjadi kesalahan dalam memahami syariat ini. Nah, sekarang manfaat zikir ada 4 tadi, ya kan? Orang yang berzikir akan anzala alaihimus sakinah atau unzila alaihimus sakinah, akan turun, dia akan mendapatkan ketenangan. Itu yang pertama. Makanya kita lihat ketenangan itu bukan pada materi, kain bukan, ya? Ketenangan bukan pada materi. Dia orangnya sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana, tapi hidupnya tenang sekali. Hana belum terkait, hana masalah. Karena tidak ada mungkin manusia yang tidak punya masalah. Semua ada punya masalah, tapi tenang dia. Kenapa? Mungkin itu salah satunya. Berzikir. Kemudian zikir manfaat yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi atau dirahmati. Nanti kita lihat satu-satu maksud ini. Kemudian yang ketiga apa? Haffathumul malaikah, dinaungi oleh malaikat. Orang yang berzikir atau membaca Quran dinaungi malaikat. Malaikat, nanti kita lihat buktinya dalam hadis. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man 'indah, akan disebut Allah di majelis Allah. Nah, haffat nazalat alaihimus sakinah, akan tenang. Suatu hari seorang sahabat bernama Barra bin Azib. Nah, ini hadis dalam sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Clear juga. Ya kan? Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dengan sanadnya dari hadis Barra bin Azib. Barra bin Azib mengatakan, qara'a rajulun al-kahfa. Seorang laki-laki membaca surat Kahfi. Surat Kahfi. Nah, ini jangan juga dipahami hanya Kahfi saja. Nah, ini seperti ini, ya kan? Dalam hadis sebutkan Kahfi, ma layan hanya engku. Quran itu mulai dari A sampai Z semuanya bernilai yang tadi itu. Siapa yang baca maka akan dapat ketenangan, kasih sayang, dinaungi malaikat. Jangan dipahami satu ayat atau satu surat saja. Nah, suatu hari seorang laki-laki membaca surat Kahfi. Laki-laki ini dikatakan namanya Usaid bin Hudayr. Ini seorang sahabat yang sangat hebat juga, senior dari golongan Ansar. Ini sahabat senior dari golongan Ansar. Usaid
namanya bin Hudayr. Wa fid dar dabbah, dia membaca Al-Quran di mana? Di rumahnya ketika itu. Nah, ini hadis di rumah pula. Yang hadis tadi di mana membaca Quran? Di masjid. Ya kan? Jadi jangan di hana baca Quran di masjid rame-rame. Gimana? Bunuh ayat terangkan. Hadis punya terangkan. Nyu baca Quran di rumah doang. Wa fid dar dabbah, namun di rumah beliau itu juga ada dabbah, ada hewan, ada binatang. Ada hewan. Ya, kalau bukan unta, sapi, kambing mungkin, ataupun himar, keledai, ya kan? Faja'alat tanfir. Di saat Usaid bin Hudayr membaca Quran, surat Kahfi di sini ceritakan, nanti dalam riwayat lain surat Baqarah yang dia baca. Hewan tersebut bergoyang. Hewan tersebut goyang. Bukan, ya macam-macam ngamuk lah. Fanadhara fa'idha dababa aw sahaba qad khashiyatuhu. Kemudian dia lihat sama Usaid bin Hudayr, dia melihat awan sudah menyelimuti rumahnya itu. Awan sudah menyelimuti rumahnya. Fadzakara dzalika lin-nabi, faqala iqra' fulan fa innaha sakinah tanzil lil-Qur'an. Usaid pergi sama Nabi, dia ceritakan kejadian tersebut, kemudian Rasul mengatakan, kamu baca lagi, karena sesungguhnya rumah kamu itu sedang diliputi oleh sakinah. Jadi cuma bentuknya bentuk apa? Berbentuk awan, diselimuti oleh awan. Dan ini begitu banyak dalam keterangan nas. Jadi itu punya tiba-tiba hitam baik pelung, kan? Umat pulanya. Jangan lari. Jadi Rasul, karena Usaid berhenti, dia melihat tiba-tiba sudah dinaungi oleh awan. Jadi dia berhenti. Kemudian besok diceritakan sama Nabi. Kenapa enggak dia lanjutkan? Itulah sakinah, ketenangan sedang menyelimuti rumahmu dan segalanya. Nah ini salah satu bukti sakinah. Nah sekarang rahmah. Akhrajal Hakim, Imam Hakim ini dalam Mustadrak biasanya. Imam Hakim ini seorang imam hadis juga, meriwayatkan sebuah hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, annahu kana fi isabatin yadhkuruna Allah. Jadi Salman ini suatu hari dia di masjid bersama sekelompok sahabat lainnya. Yang sahabat banyak orang di situ, sekelompok juga ini. Apa yang mereka lakukan? Yadhkuruna Allah, berzikir kepada Allah. Nah, famarra bihim Rasul, kemudian Rasul lewat bertanya, sedang apa kalian kumpul-kumpul rame-rame seperti ini? Kemudian mereka mengatakan, kenapa kalian kumpul-kumpul seperti ini? Ma kuntum taqulun, apa yang sedang kalian ucapkan itu? Nah, mereka heran, kenapa Rasul bertanya seperti itu? Apa yang kalian ucapkan? Kenapa kalian berkumpul? Apa yang kalian ucapkan? Nah, Rasul bertanya seperti itu, kenapa? Fa inni ra'aitu rahmata tanzilu alaikum, karena aku melihat rahmat turun menyelimuti kalian. Ini hadis sahih semua ya. Jadi ketika Salman dia berkumpul dengan para sahabat rame-rame ketika itu, kemudian mulut mereka berkomat-kamit, Rasul melihat dan bertanya, apa yang kalian sedang lakukan? Apa yang kalian ucapkan? Apa kata, kenapa seperti itu? Karena aku melihat rahmat sedang menyelimuti kalian. Fa'aradtu an usyarikakum fiha, dan aku ingin duduk bersama kalian, kata Nabi. Ini tentu keterangan-keterangannya tidak disebutkan apakah terang-terangan, keras suara, ya kan, besar. Jadi tidak perlu dipermasalahkan itu. Dalilnya umum sekali. Nah, kata para ulama, hadhir rahmah allati hiya a'zam ma yahdha bihi al-mu'min wa khairun ma yanaluhu al-muslim ka thamarati li jahdi fi hadhihi al-hayah. Rahmat ini adalah salah satu hal yang sangat agung, yang sangat bermanfaat bagi seorang mukmin, yang dia, kalau dia mendapatkan rahmat Allah, kan kita sering semoga Allah merahmati. Enggak tahu kita bagaimana bentuk rahmat itu.
karena tidak terlihat. Tapi dikatakan oleh para ulama, rahmat ini adalah salah satu hal yang sangat agung yang bila didapatkan maka dia telah mendapatkan buah yang sangat bermanfaat, yang sangat berguna dalam kehidupannya. Nah, ini diibaratkan seperti itu. Nah, jadi orang yang turun rahmat ke atasnya sudah pasti orang baik. Kenapa seperti itu? Ayat seperti itu. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kita baca Quran turun rahmat. Nah, itu insya Allah orang baik. Ayat dalam surat Al-A'raf 56 dicatat, nanti dilihat. Pulang ke rumah lihat nih ayat-ayat yang kita bacakan, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallah", sesungguhnya rahmat Allah qaribun, dekat, minal muhsinin, dari orang-orang berbuat baik. Artinya apa? Orang yang katakanlah membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran pasti turun rahmat. Orang yang berzikir pasti dapat rahmat, berarti orang-orang baik. Nah, gitu logikanya. Nah, kemudian yang ketiga, haffatumul malaikah, dinaungi oleh malaikat. Orang yang berzikir membaca Al-Quran maka akan dinaungi malaikat. Imam Bukhari meriwayatkan langsung dari Usaid bin Hudair. Kata Usaid bin Hudair, "Bainama huwa yaqra min al-laili surat al-Baqarah wa farasuhu marbutah indahu." Suatu malam dia membaca surat Al-Baqarah. Nah, ini memang sedikit panjang, ya kan? 286 ayat. Suatu malam Usaid bin Hudair membaca surat Al-Baqarah. Tadi surat apa? Kahfi, ini surat Baqarah. Tapi tidak maksud dari dua nas ini hanya membatasi pada surat ini. Jangan dipahami seperti itu. Tidak ada para ulama yang memahami seperti itu. Ini ada baca Baqarah mendung naik itu malaikat. Baca Quran mendung itu malaikat. Ada qul huwallahu ahad biju. Suatu malam Usaid bin Hudair membaca surat Al-Baqarah 266 ayat, panjang. Wa farasuhu marbutah indahu. Kudanya, di sini tadi tidak disebutkan binatangnya, ya kan, hewannya. Di sini hewannya kuda. Dan kudanya ketika itu terikat. Jadi di saat beliau membaca idjalat fajalatil faras. Jadi beliau membaca kemudian kudanya itu berguncang keras. Fansaraf. Fasakanat. Kemudian ketika dia baca Quran, tiba-tiba ketika dia baca Quran kemudian kudanya berguncang. Terkejut dia lihat, dia diam, Usaid diam, kuda pun diam. Fasakata, diam Usaid, fasakanat, diam kuda. Faqara, fajalatil faras. Usaid baca lagi, goyang lagi kudanya. Fasakata wa sakanatil faras. Diam Usaid, diam pun goncangan kuda itu. Thumma qara'a fajalat al-faras fansaraf. Kemudian dibaca lagi, goyang lagi kuda itu 3 kali dia lakukan. Memang rata-rata para sahabat Nabi mencoba sampai 3 kali. Nah, ini mungkin rahasia angka 3 itu, lego datui. Makanya kenapa sering 3 kali 3? Mungkin ini juga rahasia witir. Allah menyukai witir. Jadi 3 kali sudah bergoncang keras, bergoncang hebat kuda itu, insaraf. Dia berhenti. Dihentikan bacaannya. Wa kana ibnuhu Yahya qariban minha. Anak Usaid bin Hudair namanya Yahya dekat dengan kuda itu, takut dia. Tanda-tanda kena trom bak kuda. Ya kan? Mungkin kuda mengamuk akhirnya bisa kena Yahya. Fa asfaq an tusibahu. Jadi dia merasa kasihan, takut nanti kena Yahya. Falamma ishtarahu ma rafa rasahu ila sama hatta ma yaraha. Jadi ketika dia berhenti itu, dia lihat ke langit. Falamma asbaha. Jadi dia lihatlah. Usaid melihat hal yang seperti tadi. Falamma asbah haddatsan Nabi. Di pagi hari beliau ceritakan kejadian yang terjadi malam hari di rumah beliau. Apa kata Nabi? Iqra ya ibn Hudair, iqra ya ibn Hudair. Baca lagi. Kau baca lagi. Kemudian Usaid mengatakan, asfaqtu ya Rasulullah, aku merasa kasihan Nabi. Kasihan sama kuda itu, kasihan juga kepada anakku nanti kena, bisa dia apa-apain kuda. Nah, kata Usaid.
فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح. Aku lihat ke langit, aku melihat seperti awan bayangan besar seperti itu, bayangan yang sangat seperti masabih, seperti cahaya, seperti lampu. Nah, fakharajtu hatta la araha. Qal wa tadri madza? Kemudian Rasul ketika mendengar cerita Usaid, setelah aku hentikan bacaanku, aku keluar rumah, aku lihat penuh dengan naungan seperti awan. Wa tadri madza? Apakah kamu tahu itu apa itu Usaid bin Hudayr? Ya. Qala la, tilka al-malaika danat bi sawtika. Jadi yang sedang bayangan hitam besar itu seperti awan itu siapa? Malaikat, kata Nabi. Danat li sawtika, terus mendekat. Jadi malaikat terus mendekat, ya kan? Mendekat kemana? Ke suara kamu. Walau qara'ta la asbahat yanzurun nas ilaiha. Kalau terus kamu baca, nanti semua orang akan melihat dhullah itu. Akan melihat awan itu. Nah, makanya dikatakan wa hakadha kullama kathura al-qari'una kathratil malaikah. Semakin banyak orang baca, semakin banyak kita membaca, maka akan sebanyak malaikat yang akan turun. Hatta tuhita bihim min kulli janib, hingga tidak ada ruang yang tidak diisi oleh malaikat. Ini kira-kira percaya nggak? Gimana nggak percaya hadis Nabi Sahih Bukhari dan Muslim? Baca Quran sendiri di rumah, turun malaikat tuh. Ada malaikat di atas ibu bapak. Semakin dekat ya, semakin dekat, terus mendekat. Semakin banyak orang baca di rumah terus, maka semakin banyak malaikat yang turun. Bahkan dulu saat membahas tentang surat Al-Qadar kan seperti itu. Karena Rasulullah Al-Qadar, tanazzalu alaihimul malaikah, ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruh. Jadi saat turun Al-Quran itu turun malaikat. Makanya dikatakan malam itu penuh dengan malaikat. Di bumi ketika turun Al-Quran pertama sekali itu penuh malaikat di bumi. Boleh lah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama terkait dengan zikir sir atau jahar. Ini kesimpulannya, nanti insyaallah saya akan khususkan pembahasan tentang zikir mulai dari awal sampai akhir, mulai dari definisi sampai akhir. Kesimpulannya, dua-duanya bagus. Ada yang melihat zikir jahar bagus, ada yang melihat zikir sir bagus. Ada yang mengkombinasikan dua-duanya. Ada yang mengkombinasikan dua-duanya. Dua-duanya bagus. Dua-duanya ada keterangan ayat dan hadisnya. Nah, ini kan tadi jelas Salman dalam sebuah kelompok, kemudian Rasul melihat, ma taquluna, apa yang sedang kalian ucapkan? Ya kan? Apa yang sedang kalian ucapkan? Kata Rasul kepada Salman dan kawan-kawan. Kenapa? Karena aku melihat rahmat turun menyelimuti kalian. Tidak mungkin Nabi mengomentari seperti itu kalau mulut mereka tidak berkomat kamit. Iya kan? Kalau diam saja, tidak mungkin.
Nah ini yang pertama. Jadi tapi terkait pembahasan tersebut, dua-duanya ada pandangan, dua-duanya bagus, dua-duanya silahkan untuk dipraktekkan, dikerjakan. Yang kedua, kapan waktu yang bagus untuk membaca Al-Quran? Tidak ada waktu yang bagus, semuanya bagus. Bahkan tengah malam itu tahajud, ya kan? Cuma biasanya orang menyelingi dengan segala macam amal ibadah. Nah, insya Allah bagus juga, karena ada keutamaan waktu tengah malam. Dimanapun, kapanpun, bagus untuk membaca Al-Quran, pagi, sore, siang, malam, bahkan di setiap menit, di setiap detik, bagus. Biasanya orang yang sudah hafal Quran itu selalu dia membaca Al-Quran, sambil jalan dia baca Quran. Karena kalau enggak dia enggak mungkin khatam 2 hari 3 hari. Enggak mungkin khatam 2 hari 3 hari. Zikir tadi ada pagi sore, ya kan, baca Al-Quran sebelum dapat waktunya dari keterangan Nas. Artinya setiap waktu dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Tengah malam boleh, lebih bagus lagi karena dikombinasikan dengan tahajud, qiyamul lail dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait bolehkah mengaji di kuburan? Ini sudah pernah kita bahas dahulu, ya kan? Di masjid ini, dan hanya di sini ketika itu saya bahas, belum saya bahas di tempat lain. Hukumnya secara umum boleh. Boleh. Tidak ada khilaf. Ya khilaf semuanya ada, tapi pendapat yang kuat mengatakan boleh. Saya bacakan nih Pak Insinyur. Ini sudah pernah saya bahas, tapi bukan kitab ini dulu saya baca. Ini kitab jadi ini satu saja ya, satu saja dalil. Dalil begitu banyak. Dalil begitu banyak sekali. Saya baca satu saja. Bila pembahasan yang kontroversial di masyarakat ini ingin bapak-bapak, ibu-ibu semua mendengarkan, insya Allah saya bahas. Segala permasalahan yang dipandang pro kontra, insya Allah saya bahas. Tapi saya bahas ini bukan karena ini berdasarkan hadis, ya kan, yang lewat, makanya saya singgung tentang zikir, karena memang dalam zikir ini dalam hadis ini ada dengan zikir, makanya saya bahas. Tapi kalau ingin tuntasnya, oke, kita akan bahas. Nah, seperti mengaji di kuburan, boleh tidak? Seperti tadi kita sampaikan, kesimpulannya boleh. Karena memang tidak ada tempat. Sekarang berdasarkan dalil, coba tolong kita lihat, ya kan? Atau umpamanya sekarang, apakah, pertanyaan saya, apakah ada pembatasan tempat untuk membaca Al-Quran? Ada atau tidak? Di mana? Ya itu enggak, itu tidak dipahami pakai ini. Itu tidak dipahami pakai ayat. Itu tidak dipahami pakai ayat. Semua tempat kita boleh baca Quran, kecuali itu bukan Quran saja, cincin saja yang ada asma Allah tidak boleh masuk. Itu sudah dipahami. Cincin yang ada asma Allah. Jadi umpamanya seperti yang ada kan perintahnya, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an. Itu perintah dalam ayat, ya kan? Di mana baca? Itu pertanyaannya. Mohon dijawab. Di mana baca? Di mana saja, nggak ada batasan. Di kuburan, dalam kuburan, kalau siap masuk, masuklah ke dalam. Apalagi macam kuburan di Arab, ya kan? Dia itu seperti rumah bangunan bawah tanah. Jadi tambang dalam, jadi jin. Karena tidak dikuburkan mayat tersebut. Nanti akan menjadi setelah sekian tahun tulang belulang dia. Masuk, ketika dikuburkan digeser nih tulang-tulang. Tidak ada tempat pembatasan membaca Al-Quran menurut dalil yang kita lihat. Yang ada perintah apa? Baca Quran. Di mana bebas. Tidak ada tempat khusus.
pakai dalil, baik pakai yang nak pegang hanjut bu inan, dan yang teh dalil pegang hanjut. Yang boleh. Di mana dalil yang mengatakan tidak boleh. Kalau dalam WC tadi itu bukan Quran saja, mincin yang nak tulis nama Allah, Rasul tanggalkan. Nah, jadi ini yang pertama. Ya kan? Terkadang kita sering salah juga dalam melihat logika-logika dalil itu. Terkait dengan baca Al-Quran, berzikir di mana saja boleh. Duduk berjalan, ya kan? Duduk berjalan, tidur, berzikir kepada Allah. Habis salat, ada assalamualaikum, assalamualaikum, bangun dia. Jangan dikomentari, hanya mati tagaga. Kadang dia sedang berzikir. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah, ayatnya. Fa idza qadaytumus salata, setelah engkau salat, fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Ya kan? Berdiri, duduk. Mungkin dia sambil jalan balik kantor, dia beraktif. Dia pada pegang hanya mati tagaga, keratat. Ini orang yang terburu-buru menilai orang lain. Nah, berarti kuburan yang masuk tempat. Nah sekarang mungkin di antara kalangan para ulama di saat mengatakan tidak boleh, mungkin dia yang pertama katakanlah dalil tidak ada, dan dia juga tidak melihat praktek guru-gurunya atau para sahabat Nabi. Ini bisa jadi. Padahal itu tidak bisa sebagai acuan. Ada seorang ulama atau seorang sahabat melihat Nabi seperti ini dan dia tidak lihat kehidupan Nabi 24 jam. Itu satu hal yang sudah final itu. Seorang sahabat mengatakan, kenapa dia mengatakan Nabi seperti istri Nabi? Nabi tidak pernah buang air kecil sambil berdiri, karena itu yang dia lihat. Tapi saat Rasul di luar, Hudzaifah melihat, Rasul buang air kecil sambil berdiri. Akhirnya para ulama mengatakan boleh. Jadi nggak bisa kita klaim seakan-akan kita mengetahui itu, atau satu sahabat mengetahui semua kehidupannya. Jadi pohonnya kepegang mono, nyo yang deh kanan. Tengkunya kepegang mono, nyo yang ke kanan. Tengkunya kepegang mono, jeh yang ke kanan. Diceritakan. Nah mungkin saja seorang ulama umpamanya, ini saya bacakan dalilnya nih. Cuma saya kasih prolog dulu biar jelas dalam melihat dalil. Karena kita ingin mengkaji, bukan mendengar fatwa saja. Kalau fatwa saja, apa hukum mengaji di kuburan? Boleh. Alhamdulillah kan? Dah dalil, kujuk dalil, selesai. Enggak, kita lihat dalil agar jelas. Nah, katakanlah para ulama-ulama tersebut seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan tidak boleh ngaji di kuburan. Imam Ahmad bin Hanbal, mohon di fokus. Bahkan beliau mengatakan membaca Al-Quran di kuburan bid'ah, kata beliau. Oke? Sekarang hal tersebut, ketika komentar Imam Ahmad keluar seperti itu, kita yang katakanlah membaca kitab-kitab, itu bisa saja umpamanya yang pertama, beliau tidak mendapatkan dalil, atau beliau tidak melihat guru beliau atau guru-gurunya beliau yang melakukan seperti itu. Sehingga keluarlah komentar beliau. Mohon disebut, papan tulis. Nah, ini saya bacakan. Imam Ahmad mengatakan, kana yaqul, dulu beliau pernah mengatakan, Ahmad bin Hanbal, semua kenal ini. Ini Saudinya orang Yudhab, Imam Ahmadnya orang Yudhab, pemerintahan Saudi. Karena memang Saudi Hambali. Ini founding father-nya nih Hambali nih. Ini pendiri Hambali nih, foundernya Hambali nih Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad mengatakan kana yaqul, beliau mengatakan apa? Al-qira'atu 'indal qabri bid'atun. Membaca Al-Qur'an di kubur bid'ah. Fakun Imam Ahmad. Ini saya sebutkan satu dalil. Tadi kesimpulan sudah saya sampaikan, ya kan? Boleh. Nah, dan ada beberapa kejadian yang beliau larang. Jadi ada seorang buta baca Quran di kuburan, beliau larang. Hai, baik kabuinan. Yang bid'ahnya ke Imam Ahmad. Nah,
Ada seorang ulama, ini murid beliau juga, namanya Muhammad bin Qudamah al-Jauhari. Muhammad bin Qudamah al-Jauhari. Jadi Muhammad bin Qudamah al-Jauhari ini mengatakan, coba lihat diskusi yang sangat-sangat santun. Diskusi yang sangat-sangat santun. Muhammad bin Qudamah al-Jauhari mengatakan, "Ya Aba Abdullah, wahai Bapak Abdullah." Ini panggilan terhormat bagi orang Arab. Hana kekenannya langsung sebut, "Wahai Imam Ahmad." Hana bukan ulama Ahmad, ya kan? Dengku, wahai Abu Abdullah. Kata Muhammad bin Qudamah al-Jauhari, "Ma taqulu fi Mubashshir al-Halabi?" Imam Ahmad, bagaimana pendapatmu tentang Mubashshir al-Halabi? Ini orang Muhammad bin Qudamah al-Jauhari. Kan tadi Imam Ahmad melarang jangan baca kubur di kuburan, bid'ah. Didengar oleh imam seorang ulama namanya Muhammad bin Qudamah al-Jauhari. Dia nggak tanya kenapa bid'ah. Hana bedanya untuk Imam Ahmad ini seorang ulama besar, ulama hadis. Kitab dia sekarang yang paling besar bisa kita katakan. Bagaimana pendapatmu tentang Mubashshir al-Halabi? Komentarmu bagaimana tentang beliau itu? Nah, ini kalau orang belajar hadis jelas pada masalah jarah wa ta'dil. Misalnya kita rekom enggak? Ya kan? Oke enggak orang ini? Kemudian apa kata Imam Ahmad? Siapa? Si Mubashshir al-Halabi. Fiqh, itu ulama besar, fiqh, orang hebat tuh. Kata Imam Ahmad apa? Ini istilah hadis ya, istilah dalam ilmu hadis. Fiqh. Berarti orangnya itu recommended. Baik dari sisi agamanya ataupun intelektualnya. Nah, ini kalau kita bahas dari tinjauan ilmu hadis. Fiqh itu orang yang sisi agamanya oke, sisi intelektualnya oke. Yang kita perlukan itu. Oh, lagian Ahmad, lagian kaget. Menyelagian Mubashshir al-Halabi ini orang oke menurut Anda. Nah, aku dapat hadis dari beliau. Akhbarani Mubashshir an Abdurrahman bin Ala bin Lajlaj an abihi. Aku dapat hadis, kata Muhammad, ya kan? Ini fiqh, ini komentar siapa? Ahmad. Nah, kalau dia menurut Anda seorang yang fiqh, aku dapat hadis dari beliau. Dari siapa? Dari Mubashshir. Akhbarani, kata beliau. Ini saya tuliskan. Akhbarani Mubashshir al-Halabi. Maaf ya, ini saya tulis cepat, jadi harus tulisannya seperti ini. An Mubashshir ini dari siapa? Dari Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Laj an abihi. Aku dapat hadis dari Mubashshir. Kata siapa? Kata Muhammad bin Qudamah al-Jauhari. Pertama dia tanya dulu ini gimana. Kalau ini dari awal udah nggak bisa pakai, kenapa ya perlu hadis? Ya kan? Aku dapat hadis dari Mubashshir. Mubashshir ini dari Abdurrahman. Abdurrahman ini dari ayahnya. Ini lat ini sahabat Nabi. Anda kan? Dari ayahnya. Ayahnya siapa? Ala. 3. Nah, ayahnya ini mengatakan annahu awsa, dia mewasiatkan. Ayahnya ini mewasiatkan, idza dufina an yaqra indahu bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Kalau aku meninggal, wahai Abdurrahman, ini anak sahabat nih, anak sahabat. Kalau aku meninggal nanti,
aku wasiatkan kepada kamu, tolong kamu baca di kuburanku indahu idza dufina, di saat kamu kuburkan aku, tolong bacakan. Ini sudah jelas pasti prosesnya di kuburan. Apa? Bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Awal Baqarah dan akhir Baqarah. Mulai dari mamanya Alif Lam Mim sampai akhir Baqarah, lillahi ma fis samawati. Itu akhir Baqarah yang masyhur. Qala wa sami'tu Ibnu Umar yusi bidzalika. Kenapa? Ala, ini kan Ala anaknya Laj. Kenapa Ala ayahnya Abdurrahman ini mewasiatkan kepada anaknya Abdurrahman? Karena aku, kata Ala, mendengar Ibnu Umar. Ibnu Umar siapa? Sahabat Nabi. Kan sering kita ceritakan orang yang paling ekstrim lah kalau bisa kita bahasakan dalam mengikuti sunnah. Karena aku mendengar Ibnu Umar yusi bidzalika, mewasiatkan hal yang sama, kalau beliau meninggal nanti bacakan Al-Quran di kuburannya. Saya tutupnya, tapi jangan dipotong dulu. Faqala lahu Ahmad farji' wa kulli rajul yaqra. Ketika Imam Ahmad mendengar komentar Muhammad bin Qudamah, jadi kayak gitu. Iya. Oh kalau gitu, irji', tolong kamu pergi ke laki-laki yang saya larang tadi, qul lahu liyaqra. Tolong baca. Tolong baca. Ini satu hadis, Pak Insinyur. Makanya tadi kita mengatakan, mengomentari, kalau terkait membaca Al-Quran di kuburan ini, dalam tinjauan hukum, boleh. Pakai logika dari awal tadi kan sudah jelas. Ya kan? Di semua tempat boleh membaca kuburan. Boleh membaca Al-Quran. Nah ini agar jelas. Nah ini Imam Ahmad yang awal mengatakan apa? Apa kata Imam Ahmad? Inna qira'atal indal qabri bid'atun. Membaca Al-Quran di kuburan bid'ah. Kata siapa? Imam Ahmad. Kemudian Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari mengomentari. Enggak ditanya, apakah bid'ah? Latah dalil bid'ah. Enggak ditanya. Dia tanya nih, bagaimana pendapatmu tentang Mubashir Al-Halabi? Mubashir, oke tuh, siapa? Ulama hebat, beres. Spiritualnya oke, intelektualnya beres. Oh kalau gitu ada hadis dari dia. Dan dia riwayatkan dari Abdurrahman. Abdurrahman ini dari ayahnya Ala. Ala ini mengatakan kalau aku meninggal, saat engkau kuburkan aku, bacakan awal Baqarah dan akhir Baqarah. Kenapa Ala melakukan seperti itu? Karena dia pernah mendengar Ibnu Umar juga berwasiat yang sama. Jadi nanti kalau katakanlah saya meninggal, setelah dikuburkan, bacakan aja situ. Al-Fatihah kek, apa kek, selesai pulang. Nah, itu tidak menyalahi aturan. Ini satu hadis dan begitu banyak hadis-hadis keterangan-keterangan lainnya. Cuma terkait dengan seremonial yang dibuat, itu tidak kita komentari. Kita melihat pertama ini dari tinjauan hukumnya dulu. Boleh atau tidak? Karena kita bermain hukum. Bagus tidak bagus, hanya nomor 2. Ya kan? Cantik tidak, itu nomor 2. Sekarang tinjauan hukum. Hadis jelas. Ahmad yang sebelumnya mengatakan tidak boleh, akhirnya dia rujuk. Dia merevisi pendapat dia untuk mengatakan bahwa ini kalau bapak-bapak umpamanya fokus juga harus jeli, karena yang di komentar ini pendapat Imam Ahmad. Kalau imam lain mungkin sedikit longgar, ya kan? Fleksibel. Ini Imam Ahmad kering. Di umat sunnah. Tapi ini pendapat beliau terkait bacaan Al-Quran. Nah, itu 3 pertanyaan dari Insinyur. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Nanti insyaAllah pada pertemuan ke depan. Jadi intinya, zikir ini manfaatnya tenang kita, diliputi rahmat, dinaungi malaikat, dan akan disebut-sebut oleh Allah di majelis Allah. Mari kita memperbanyak zikir, kapanpun, dimanapun, dengan jumlah bilangan seberapapun. Bila tidak sempat, maka minimal pagi dan sore. Bila tidak sempat, wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di pagi dan sore. Ini kalau tidak sempat. Dan terkait permasalahan-permasalahan lain seputar zikir, ini boleh juga kita bahas agar menjadi jelas. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.